Nah, ini ngumpul semua ini. Kita mestinya bisa jernih menilai ini. Bila calon kepala daerah didukung habis-habisan seseorang, maka bila terpilih mereka akan mudah diatur orang itu. Akan menjadi bonekanya dan rakyat akan dilupakan. Ini tadi Pak Lutfi sama Gus Yassin mau kampanye akbar di Beteng. Yes, itu aja. Hari Minggu kemarin saya jalan-jalan lagi ke Solo tuh karena pengen kuliner di Solo. Nah, Om Begawan kaget ketika lewat di lingkungan Geladak itu kan ada kampanye akbar dari pasangan Lutfi Gus Yassin itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Ini pas kampanye di Solo. Katanya kok nggak dihadiri oleh Pak Jokowi. Ini lumayan aneh ini. Pak Jokowi rumahnya Solo, masa nggak hadir. Bukankah mantan presiden itu genah-genah mendukung Pak Lutfi sama Gus Yassin dan rumahnya Solo, malah ora teko. Nah, faktornya apa sih yang membuat dirinya tidak mau turun di kota Surakarta ini? Apa nggak enak kalau bahasa Jawanya itu pekewo, sungkan, atau sudah ngerti atau punya strategi lain itu loh. Kan kita kan baca Pak Jokowi itu kan sen kanan belok kiri. Ya Gatot Koco ya. Nah, bila total turun backup mantan Kapolda itu, bila hasilnya Jokowi bisa hasilnya kalah, ini Pak Jokowi kan bisa malu tuh. Nah, dia pas ditanya kenapa gak ikut kampanye di Solo, masuk jawabnya gak diundang kok saya. Di beberapa titik. Saya nggak diundang. Alah, bel kedes. Masa nggak diundang? Oh, dia di Solo mendukung Pak Lutfi, nggak diundang ya harusnya datang sendiri kan ya tidak apa-apa toh. Lalu di Purwokerto, Bluro sama Grobogan saja ikut rame-rame naik jeep nguncal-nguncal ke kaos sama dada-dada. Masa malah di wilayah yang dia tinggal nggak mau turun, aneh ini. Malu ya sama orang Solo. Atau malu sama banteng-banteng Solo yang ada di sekitar itu. Nah, ya, akhirnya malah serba kikuk loh. Nah, pripun seperti itu. Nah, genah Mas Pagi itu malah ikut nemui di Soto Triwindo ketika barbaran. Lalu juga banyak tuh artis yang ikut endorse Pak Lutfi. Mulai dari Raffi Ahmad, Gading Martin, ada Ria Ricis kok receh. Dan macam-macam lah, liane itu banyak tuh artis-artis. Wong Solo ranggumun sama artis itu katanya. Saya tanya itu orang Solo, itu banyak artis tuh yang ikut mendukung Pak Lutfi di Triwindo. Mas orang gumun mas. Nah iya akeh wong ayu, akeh wong ganteng, orang gumun artis katanya gitu. Banyak itu masyarakat Solo yang bilang gitu. Nah ini mbok ya daripada jujur saja lah. Pada gak enak mau turun kampanye apa piye itu. Jangan beralasan tidak diundang loh Pak. Kebiasaan gak jujur itu mboten sae, ndak bagus, tidak baik lah. Bukan keteladanan bagi masyarakat. Panjenengan itu mantan presiden, orang yang dihormati seluruh Indonesia ngomongnya ora jujur. Wong Solo meneh, wong Jawa lagi. Aduh, tobat, tobil. Ini bekas presiden kok gitu loh. Lah melihat bolak-baliknya Bapak bertemu Pak Lutfi. Oh jelas ngapusi no. Kalau pas kampanye di Solo tidak diundang itu. Wong Solo orang ngandel. Ini bukan waktunya kampanye wae ditemui loh. Cuma wedangan aja ditemui. Pas kampanye event yang cukup penting kok nggak diundang. Apa iya nggak diajak? Apa gara-gara gak entuk kaos Pak Lutfi? Ya nanti tak mintakan lah kalau belum dapat. Ya ini sebagai orang Jawa, ini prihatin saya ini, sedih banget. Mendengar apa yang Pak Jokowi sampaikan itu sedih ini. Pernyataannya sepele, sederhana. Kalau dirungokke biasa, jawaban tidak diundang. Tidak berkonsekuensi dalam kehidupan bernegara. Tapi ingat, eling,
mau bagaimanapun tidak bisa dibantah, Jokowi itu presiden ke-7 Indonesia. Presiden 2 periode, pernah jadi gubernur Jakarta, pernah jadi wali kota Solo 2 kali. Bicara tidak diundang di kampanye Pak Lutfi, Gus Yassin di Solo itu melukai masyarakat. Yang mendukung Pak Lutfi, kalau yang mendukung Pak Andika ya tidak masalah. Tidak hanya Solo loh, tidak hanya soal Solo saja, melainkan Jawa Tengah, bahkan mungkin Indonesia. Orang percaya. Apa sih beratnya buat jujur? Ngomong apa adanya, atau agak ditutupi dikit lah, alasan lain banyak yang bisa dipakai supaya tidak kelihatan bohongnya. Tidak jujur itu bukan selalu berbohong loh Pak. Misalnya pas lagi meriang kayak masuk angin atau apa sehingga tidak datang, kan gampang itu. Jawaban lain bisa dipakai, misalnya kecapean, saya capek, perlu istirahat, jadi nggak berangkat ke lokasi kan bisa. Atau lagi ngomong cucu, ngajak main sehingga nggak datang di kampanye kan bisa. Lebih penting cucunya daripada kampanye. Beralasan tidak diundang itu membuat kita semua berpikir, mosok si setega itu Pak Lutfi sama Gus Yassin mengabaikan seorang mantan presiden yang jelas-jelas berada di pihaknya ketika kampanye di tempat tinggalnya orang diundang. Oh, tega nian. Lah para pendukungnya Pak Lutfi sama Gus Yassin itu mungkin anyel, bisa merasa anyel. Lah wong saya jadi calon gubernur aja menyepelekan mantan presiden. Gimana nanti kalau sudah terpilih? Apa enggak rakyat pun belas orang digagas. Nah ini antara para pencinta Jokowi, relawan Jokowi, Jokowi mania akan punya pikiran yang sama mungkin. Idola kuwi wong paling ngampuh, orang hebat kok. Sama Pak Lutfi kok diremehkan. Bisa itu ngomong gitu. Untungnya saya sekarang udah enggak ini. Kalau saya masih relawannya Pak Jokowi, oh tamu itu. Kampanye di Solo tidak dilibatkan itu mesti ngamuk saya kalau saya masih pendukungnya loh. Ya kalau gitu ya nggak usah milih Pak Lutfi. Nah, udah mikir kayak begawan loh ini. Ini saya nggak ngocok-ngocokin, nggak ngajak gitu. Tapi ini kan fakta-fakta di lapangan. Kalau gitu ya digituin kan gitu. Bagi orang yang masih gamang, masih ragu-ragu, dan masih ragu milih Pak Andika sama Mas Hendi atau enggak, lagi nimbang-nimbang. Nah itu akhirnya ya makin mantap itu nyoblos Pak Andika. Kalau melihat fenomena seperti itu, wah ternyata yang sebelah itu ya menyepelekan orang hebat. Jangan-jangan saya nanti disepelekan, pilih nyoblos Pak Andika aja lah. Mungkin bisa berpikir gitu. Lah ini Begawan benar-benar sedih loh, grantes loh. Lah ini berbohong kok, ngapusi wong sak Indonesia, penak amen ngomongnya, menteng rasanya kayak ngentut wae dadut-dadut tanpa beban, plus tidak ada perasaan bersalah. Padahal nek itu ya wis ambune ra karo-karo. Mungkin sebelah do muni-muni karena itulah. Lah apa dulu pas masih menjabat di berbagai jabatan, terbiasa itu berbohong. Aku kok dadi piye ngono lho kalau melihat fenomena ini. Sekelas mantan presiden, bicara kejujuran saja kok abot ini. Ini kalau saya melihat, menganalisa ini loh, masalah jawaban ini, jawaban sepele ini. Tidak diundang, di kampanye di kota kelahirannya, kota di mana berdomisili Pak Jokowi. Dan Pak Lutfi benar-benar didukung oleh Pak Jokowi. Nggak diundang. Ini loh, jawaban sepele, tapi ini bisa membuat pengaruh yang sangat besar. Dan ini semua makin mempertontonkan. Apa calon-calon yang dia dukung memang diajari berbohong. Ya gimana bisa? Ngapusi kok jadi kebiasaan. Ini efeknya tidak hanya ke Pak Lutfi sama Gus Yassin tok loh ini. Otomatis ya ke pemilihnya Respati sama Astrid. Khususnya di kota Surakarta. Karena waktu itu kampanye di Solo itu, calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Jargon mereka dengan sebutan pasti. Ya maksudnya pasti ngapusi. Oh iya ini jargon Pak Lutfi ngopeni dan nglakoni kuwi.
ngopeni goroh itu yang ngelakoni apa-apa sih kalau gitu caranya itu. Bisa ngefek juga nih, Kang Emil ke Jakarta itu bisa ngefek itu. Atau ke Jawa Timur berkofifah bisa itu. Atau berpengaruh ke Ilyas Akbar di Karanganyar ya bisa itu, berdampak Bobi di Sumatera. Bisa loh ini. Kalau cara seperti ini. Ya mbok tolong dong. Sebagai orang-orang yang harusnya diteladani, jadi pemimpin-pemimpin yang beginian ini jangan ditiru lah. Para pemimpin yang suka bohong, termasuk sama para kandidat itu. Itu bukan keteladanan, itu bukan uswah, dudu moral yang baik. Tak jamin ini. Nek tidak diundangnya Pak Jokowi ditanyakan ke Pak Lutfi sama Gus Yassin, mereka akan bingung jawabnya. Apa benar toh Pak? Pak Lutfi, Pak Jokowi nggak diundang ya waktu kampanye di Solo? Oh, jawabnya bingung ini mesti. Apa dia nggak serius dengan kandidatnya Kim Plus Plus ini? Apa Pak Jokowi lupa nih? Cucu-cucunya sudah mulai tumbuh loh, mulai sekolah di SD, utamanya Jan Edas yang duluan sering diajak jalan-jalan itu. Gimana? Apa nanti yang terjadi? Guru-guru aja mengajari mereka berbuat jujur. Tapi lingkungannya kadang-kadang mengatakan yang tidak jujur. Jangan sepelekan, ini menjadi pendidikan, khususnya di keluarganya. Pada umumnya masyarakat yang pernah mendukungnya. Nah ini para politisi negeri ini, kurangilah berdusta. Ini Om Begawan berpesan ini. Berbohong, tidak jujur pada rakyat. Nah, nek jujur kenapa sih jadi pemimpin? Kalau jujur nggak dihormati lagi, atau kalau jujur ajur gitu, atau justru bila bicara apa adanya malah rakyat jadi antipati gitu. Jangankan berdusta, mantan presiden ngeblok aja loh, atau condong ke salah satu kandidat saja, banyak rakyat nggak simpati kok. Mengapa begitu? Soalnya mereka menilai presiden itu harusnya berada di atas semua kepentingan. Orang bancinde, banciladan. Karena dia sudah menikmati fasilitas gaji dan semua itu dari pajak rakyat. Baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Termasuk mantan presiden. Pak Jokowi kan masih nerima itu gaji pensiun sebagai presiden. Oh, jumlahnya gede. Rumahnya juga akan dipindah di Colomadu. Dikasih negara. Masih ada pas pampres yang mendampingi dirinya. Masih disebut presiden ke-7 Indonesia sampai akhir hayatnya. Sampai sejarah berakhir di Indonesia. Sebutannya presiden ke-7 Indonesia. Ya memang semua itu hanya dibayar dari pajak pendukungnya saja. Ya kan, ya enggak. Yang tidak mendukung juga membayar. Yang bayar ya termasuk duit kita, duitnya Om Begawan. Yang tidak lagi simpati pada dia. Ya, kecuali pensiun lalu menolak semua yang diberikan negara lah, monggo. Monggo saja, ngomong so, pikir lain. Kenapa Pak BY Bu Mega, Pak Prabowo naik wis pensiun kan bakal ngusung kader atau mensupport kader-kadernya. Nah di sini letak perbedaannya. Kedua mantan presiden dan presiden sekarang ini dikenal sebagai orang dari partai sejak belum jadi presiden. Artinya ada sebuah kondisi yang berbeda dibandingkan dengan Pak Jokowi yang sekarang tidak punya partai. Maka kita maklum, mereka masih berurusan dengan mendukung calon. Wajar, bisa dimengerti. Idealnya sih mantan presiden atau presiden yang dilantik melepas jabatan politik harusnya. Tapi aturan ini tidak tertuang dalam undang-undang sih atau undang-undang partai politik. Harusnya diubah dulu nih di DPR sana. Bahwa seorang yang dilantik jadi presiden mestinya melepas semua jabatan politiknya. Sebab jabatan kepala negara itu jabatan yang paling tinggi di negara ini. Sehingga urusan kepentingan pada kelompok tertentu harus dilepas. Berhubung aturan itu renek, tidak ada. Dalam prakteknya ya tak sorot ya Pak Jokowi itu akhirnya. Dia kan mesti diusung dulu dari PDIP. Sekarang kan wis tidak ada partai. Meski PSI atau Partai Mawar Pink mengklaim partainya Pak Jokowi. Kenyataannya dia tidak punya jabatan struktural. Namanya tidak tercantum dalam SK pengurusan partai di PSI maupun di Golkar. Nah ini ngumpul semua ini. Kita mestinya bisa jernih menilai ini. Bila calon kepala daerah didukung habis-habisan seseorang, maka bila terpilih mereka akan mudah diatur orang itu. Akan menjadi bonekanya. Dan rakyat akan dilupakan. Pak Lutfi sama Gus Yassin akan lebih mendengarkan Pak Jokowi daripada rakyat Jawa Tengah. Hal begini yang akan dibayangkan masyarakat harus paham, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Pak BY sama Bu Mega aja loh. Yang punya partai yang mencalonkan seseorang. Gak berulang kali ketemu kandidat yang diusung partai mereka.
Pak Prabowo malah dalam 16 hari ini menjalankan tugasnya sebagai presiden. Gak turun kampanye dimanapun. Dia malah muncul membuat rekaman supaya milih Pak Lutfi sama Gus Yassin. Mbuh kita nanpora. Lah kader Gerindra yang jadi kepala daerah baik. Belas gak diiklankan, orang diiklankan sama ketua umumnya loh. Kok dremis men. Minta diiklankan sama presiden. Kan yang punya hak pilih itu kan rakyat Jawa Tengah. Ayo, rakyat Jawa Tengah, kita buktikan. Cawe-cawe penguasa tidak akan memiliki dampak positif. Buat seorang kandidat. Kita busukkan tangan-tangan panjang para penguasa. Biar mereka sadar diri. Tidak bisa mengintervensi suara rakyat. Jangan pada berpangku tangan nih, meski survei Pak Andika tinggi, justru harus lebih kerja keras. Tunjukkan kalau Pak Andika Mas Hendy lebih baik, lebih mumpuni daripada Ahmad Lutfi. Khususnya masyarakat Jawa Tengah. Dan ingat tanggal 27 November. Andika perkasa, Mas Hendy akan tetap perkasa. Salam kawan, salam ngempol. Dadah.